Renungan harian, ilustrasi inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama, pelayanan kasih. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus jam 9:12. Pelayanan kasih adalah istilah yang dipakai Paulus untuk pengumpulan dana diakonia yang dimaksudkan untuk menolong kaum kudus, orang Kristen Yahudi di Yerusalem yang sedang mengalami kekurangan. Pelayanan kasih menggambarkan pemberian yang sepenuhnya didorong oleh kasih dan bukan oleh karena mengejar nama, mencukupkan keperluan. Orang-orang kudus bukan berarti pemberian secukupnya, tetapi memberi untuk memenuhi kebutuhan. Tidak ada standar cukup yang cukup, tetapi paling tidak orang percaya tidak membiarkan begitu saja orang yang terdesak oleh kebutuhan pokok dalam hidup. Melimpahkan syukur kepada Allah berarti membantu orang lain untuk melihat perbuatan Allah melalui tindakan nyata, dan dengan demikian mendatang kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah tangan yang didorong oleh hati yang beriman untuk memberi dengan kasih, sehingga iman itu semakin mengembangkan iman, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma jam 1:17. Renungan kedua, ironis, Musa dan Harun gagal karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bilangan jam 20:12. Musa adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Keluaran jam 3:10. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Keluaran 6:7. Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kegagalan Musa dan Harun masuk ke negeri perjanjian. Padahal mereka orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Namun justru mereka sendiri tidak bisa masuk dan menikmati Kanaan itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Tuhan tidak memberikan dispensasi kepada mereka berdua? Musa dan Harun tidak dapat masuk ke negeri perjanjian oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Menurut pemikiran manusia, mungkin pelanggaran itu kelihatannya sepele, tetapi di hadapan Tuhan, sekecil apapun pelanggaran yang kita lakukan tetaplah dosa, dan setiap pelanggaran selalu mendatangkan konsekuensi dan resiko yang harus
kita tanggung. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Ayat 8b. Tetapi yang dilakukan Musa bukan berkote-kota kepada bukit batu itu, tetapi malah memukul batu itu. Musa melakukan hal ini karena kesabarannya sudah di ambang batas. Ia sangat jengkel dengan bangsa Israel yang terus-menerus bersungut-sungut. Ini berarti Musa tidak taat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan Harun yang pada waktu perintah itu diberikan juga ada bersama-sama dengan Musa. Tetapi ia membiarkan Musa melakukan pelanggaran. Berarti Harun berkompromi dalam hal ini, membiarkan dan tidak mengingatkan. Orang terdekat melakukan dosa adalah juga suatu pelanggaran. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Setiap pelanggaran dosa selalu membawa suatu akibat. Jubah sang penasehat agung. Suatu hari seluruh petinggi kerajaan dan para bangsawan berkumpul untuk merayakan pesta kemenangan perang. Di antara para jenderal yang gagah berani, berdiri sang penasihat agung. Ia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kebesaran yang sangat megah. Jubah itu terbuat dari sutra terbaik, disulam dengan benang emas murni, dan dihiasi beta-beta permata di sepanjang kerahnya. Setiap kali ia berjalan, jubahnya berdesir mewah, menarik perhatian semua mata. Sang penasihat agung sangat bangga dengan posisinya. Ia merasa jubah itu adalah simbol mutlak bahwa dialah orang paling penting di samping raja. Lihatlah para jenderal itu, bisik penasehat agung kepada asistennya dengan nada meremehkan. Mereka pulang dengan baju besi yang penyok, kotor oleh debu, dan berbau keringat. Sangat tidak elok berada di istana yang agung ini. Hanya jubahku yang layak mewakili kemuliaan raja. Ketika sang raja naik ke atas singgasana, suasana menjadi hening. Raja tidak langsung memuji penasehat agung yang tampil memukau, melainkan memanggil para jenderal yang berpakaian kotor itu untuk maju ke depan. Satu persatu, Raja menyematkan lencana penghargaan tertinggi atas keberanian mereka mempertahankan perbatasan kerajaan. Tiba-tiba, dari arah gerbang istana, penyusup dari sisa-sisa pasukan musuh yang berhasil lolos menyeruak masuk. Mereka membawa senjata terhunus dan langsung mengincar singgasana raja. Suasana dalam istana menjadi kacau balau. Para jenderal dengan sigap mencabut pedang mereka, meskipun baju besi mereka penyok dan berat. Perlindungan logam itu menahan tebasan senjata musuh, dan mereka berhasil maju, membentuk barisan tameng di depan raja. Penasihat agung panik luar biasa. Ia mencoba ikut berlari menyelamatkan diri ke balik pilar istana. Namun, jubah sutranya yang terlalu panjang dan berat oleh hiasan permata justru tersangkut pada ujung patung perunggu di dekat meja hidangan. Di saat ia panik, mencoba melepaskan diri, salah seorang penyusup musuh melihatnya dan langsung mengayunkan pedang. Sang penasihat agung pun tewas seketika di tempat itu, terjebak di dalam jubah megahnya sendiri yang kini robek, bersimbah darah, dan justru menjadi beban yang mencelakakannya di dalam kehidupan. Seringkali kita terlalu sibuk mendandani diri dengan jubah status, gelar, pujian manusia, atau penampilan luar agar terlihat terhormat di mata orang lain. Kita mulai meremehkan orang-orang yang penampilannya biasa saja atau mereka yang sedang berpeluh lelah dalam perjuangan hidup. Namun, ketika badai atau krisis yang sesungguhnya datang mendadak, segala atribut luar yang kita banggakan itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Apa yang membentengi kita adalah karakter yang teruji, iman yang kuat, dan kesiapan diri. Bukan topeng kemewahan yang justru bisa menjadi jerat bagi langkah kita sendiri. Kemelekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31
banding 30.